Setelah belajar berbagai pembahasan tentang JavaScript, sekarang waktunya buat cari tahu apa itu fungsi alias function. Function ini sederhananya adalah blok kode yang punya nama, dan function punya tugas yang berbeda-beda tergantung tujuannya. Jadi dengan pakai function, kita nggak perlu tulis coding berulang kali. Tinggal pakai aja function yang udah ada kalau dibutuhin lagi. Biasanya function dinamakan sesuai dengan fungsinya. Pada bahasa pemrograman, function biasanya dibuat dengan tujuan ngebagi program menjadi bagian-bagian kecil, supaya mempermudah pengembangan programnya. Oke, selamat datang di channel Hashtags, dan pada video kali ini, kita akan bahas tentang function. Tapi sebelum itu, silahkan kasih dukungan dengan klik like dan subscribe. Function itu bisa dibikin dengan 4 cara. Cara yang pertama adalah dengan memakai deklarasi function diikuti dengan nama functionnya. Cara kedua adalah dengan memakai expression. Jadi pertama-tama bikin variabel, terus diisi sama function. Kalau kalian bikin function pakai cara ini sebenarnya adalah anonym function karena yang kita bikin adalah variabel, tapi berisi function. Jadi function ini nggak punya nama karena nama yang kita bikin adalah nama untuk variabel. Cara ketiga adalah dengan pakai tanda panah alias arrow. Cara ini cukup sering digunain, tapi agak sulit dipahami sama pemula karena mereka belum familiar. Cara ini mirip banget sama cara kedua. Bedanya tanda panah ini adalah sebagai pengganti deklarasi function. Cara yang keempat adalah pembuatan function pakai konstruktor. Tapi cara ini nggak recommended menurut developer Mozilla, karena isi fungsinya dibuat dalam bentuk string yang berpengaruh ke performa engine JavaScript. Kita udah tahu gimana cara bikin function. Sekarang gimana cara penggunaan functionnya? Kita bisa pakai function yang udah dibikin dengan cara tulis alias panggil nama functionnya. Atau bisa tampilin function berisi pop-up yang dipanggil ketika ada event klik pada sebuah button. Sebagai latihan, coba bikin lagi satu function yang isinya nampilin pop-up alert. Terus bikin button dan panggil functionnya pakai event onClick. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa fungsi dari tanda kurung pada function ini? Ini berguna buat ngasih parameter. Parameter adalah inisial nilai untuk data yang mengisi value pada variabel yang ada di dalam function. Contohnya kayak gini. A dan B adalah parameter. Di dalam function hitung ini isinya penjumlahan parameter A dan B, yang value-nya didapat dari penggunaan function. Dan hasil penjumlahannya ditampung dalam variabel hasil. Terus return ini adalah supaya nilai yang ditampung pada variabel hasil bisa diambil buat ditampilin. Di bawahnya kita tes dengan bikin variabel nilai A dan nilai B. Habis itu variabel jumlah ini isinya adalah pemakaian function hitung dengan memasukkan variabel nilai A dan nilai B. Dua variabel ini akan jadi value pada A dan B yang kemudian dilakuin perhitungan. Terus kita tampilin hasilnya. Kalian juga bisa ganti variabel nilai A dan nilai B itu jadi nilai yang didapat dari inputan text box. Tinggal ganti aja isi variabel itu pakai method prompt. Nah, kita udah tahu cara pakai function. Saatnya kita praktek bikin beberapa function. Misalkan kita bikin project CRUD tentang buah-buahan. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Ini adalah basic dari setiap bahasa pemrograman. Jadi fiturnya ada view, tambah, edit, dan delete. Pertama-tama bikin elemen HTML sebagai layout buat input data sama nampilin datanya. Bikin aja satu text box buat input data dan button buat action simpan alias save data. Jadi nanti ada function yang kita panggil pakai event onClick yang ada pada button itu. Terus bikin tag OL buat nampilin list buahnya. Jangan lupa buat kasih atribut ID dan isi value-nya. Misalkan value-nya adalah list buah. Tag HTML dengan ID inilah yang akan kita pakai sebagai penampung data buat nampilin data buah. Selanjutnya bikin source code alias coding JavaScript-nya. Pada contoh CRUD kali ini kita pakai array sebagai penampung datanya. Jadi buat yang belum tahu apa itu array dan gimana cara penggunaannya, hashtag saranin buat pahami dulu array pada playlist JavaScript di channel ini. Oke? Pertama kita bikin array yang berisi data string tentang buah-buahan.
Habis itu bikin function dengan nama show buah buat nampilin data buah yang ada di array. Isi dari functionnya ada variabel, dan perulangan alias looping buat ambil data pada array. Variabel ini isinya adalah elemen HTML dengan ID list buah yang kita bikin pada tag OL. Tujuannya adalah supaya JavaScript mengenali tag HTML dengan ID itu. Di sini kita bikin semua nama function dengan teknik penulisan camel case. Selain itu, untuk penulisan variabel, kita pakai cara kayak gini alias penulisan snack case buat ngebedain mana nama function dan mana nama variabel. Variabel ini diatur jadi string kosong buat handle array ketika ada data yang dihapus. Terus di sini ada looping. Variabel i dilakuin perulangan sebanyak jumlah data alias indeks pada array ini. Dalam perulangan ini kita juga bikin button pakai tag A buat edit dan delete data. Kita pakai event onClick buat panggil function edit buah dan delete buah pada setiap data, dan inilah data yang ditampilin. Jadi datanya ditampilin dalam tag li. Kenapa tag li? Karena kita pakai tag OL alias order list yang isinya butuh tag li sebagai listnya. Di dalam tag li ini yang ditampilin adalah data buah. Button edit dan button delete juga dipanggil buat ikut ditampilin. Habis itu panggil function show buahnya buat nampilin datanya. Selanjutnya bikin function add, edit, dan juga delete. Pada function dengan nama add buah ini fungsinya adalah buat nambahin data dan simpan data pada array data buah. Di function ini ada variabel yang isi datanya didapat dari text input pada HTML dengan nama txt buah. Habis itu kita tambahin data yang diinput ini ke dalam data array pakai metode push dengan variabel input sebagai parameternya. Terus setelah data ditambah, kita panggil lagi function show buah buat refresh data. Kemudian ada function edit buah untuk edit data dengan indeks tertentu pada array data buah. Di sini ada ID sebagai parameternya. Parameter ini dibutuhin buat nentuin data spesifik alias indeks mana yang mau diedit. Nilai mengisi parameter ini adalah indeks item pada data yang ditampilin sama function show buah. Setiap item pasti punya indeks masing-masing. Ketika button edit diklik, maka akan ngasih data indeks dan manggil function edit ini. Saat function ini dipanggil, maka akan tampil pop-up melalui method from buat nampung nilai baru yang diisi. Dan isi dari indeks yang ada pada parameter ID akan diganti nilainya dengan apa yang diinput tadi. Terus setelah data diedit, kita panggil function show buah lagi buat refresh data. Next ada function delete dengan nama delete buah. Function ini juga butuh parameter. Cara buat dapetin data indeks dengan pakai parameternya sama aja kayak di function edit. Setelah dapat data indeks yang dikirim dari button delete, lalu dengan pakai metode splice, kita hapus datanya. Kalian akan bingung kalau belum paham sama apa itu array, perulangan, variabel, dan lain-lain. Oleh karena itu, hashtag saranin buat ikutin playlist JavaScript di channel ini dari awal. Jangan khawatir ngabisin banyak waktu, karena videonya dibuat dengan penjelasan yang singkat dan durasi videonya dibuat sependek mungkin supaya mempercepat pembelajaran kalian. Sekian dulu buat tutorial di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan thank you!